Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Zulendasmara dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan dan juga akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya tentang analisis naratif. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam tentang analisis naratif, apa sih analisis naratif itu? Jadi analisis naratif itu adalah analisis paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Narasi itu berasal dari kata Latin yaitu nare yang berarti membuat tahu. Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk memberitahu sesuatu peristiwa. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang mempunyai rangkaian atau urutan peristiwa. Setelah itu ada tujuan dan manfaat dari analisis naratif. Yang pertama, memakai struktur dan elemen-elemen cerita yang membentuk narasi. Yang kedua, mengungkapkan pesan, nilai-nilai atau tema yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana cerita tersebut menggambarkan dan merespon kondisi sosial, politik, budaya, atau psikologis tertentu. Yang keempat, tentang manfaatnya, yaitu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang karya seni, teks sastra, film, atau narasi lainnya. Yang kelima, memungkinkan kita untuk menghargai dan mengkritisi cerita-cerita yang kita konsumsi. Yang terakhir, memberikan wawasan tentang budaya, nilai, dan pengalaman manusia yang terwujud dalam cerita. Selanjutnya ada unsur-unsur analisis naratif, yaitu ada 5. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada setting, ada plot, ada tema, dan yang terakhir ada pengarang atau pembuat narasi. Karakter yaitu meliputi identifikasi karakter utama dan pendukung serta karakteristik motivasi dan perubahan karakter. Dari setting ada analisis lokasi, waktu, dan konteks tempat cerita berlangsung. Plot melingkupi identifikasi alur cerita dari puncak, klimaks, dan penyelesaian masalah sampai ke resolusi. Dari tema, pengungkapan tema atau pesan yang mendasari cerita. Dan yang terakhir, pengarang atau pembuat narasi meliputi penyelidikan latar belakang, motif, atau niat pengarang atau pembuat narasi. Setelah itu ada konsep kunci dari analisis naratif yang ada 2, yaitu narasi dan juga rasional naratif. Naratif yaitu cerita yang terdiri dari tindakan verbal dan nonverbal dalam kurun waktu tertentu sehingga seorang dapat menentukan makna. Yang berikutnya ada rasional naratif, metode untuk menilai apakah cerita tersebut dapat dipercayai atau tidak. Selanjutnya ada tahap menentukan analisis framing. Ada 2 tahap untuk melakukan analisis framing, yaitu dengan koherensi dan juga ketepatan. Dan terakhir itu ada tentang kesimpulan dari analisis naratif. Dari analisis naratif memberikan alat yang kuat untuk memahami, menafsirkan, dan juga menghargai cerita-cerita yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat membuka lapisan-lapisan makna dalam cerita yang menggali pemahaman yang lebih dalam tentang manusia, masyarakat, dan juga di dunia sekitar. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis naratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.